Haleluya. Kita sudah serahkan anak-anak kita dan didoakan oleh Bapak Gembala. Kiranya anak-anak kita nanti ke depannya akan menjadi penerus-penerus yang memuliakan nama Bapa Yahweh sampai ke seluruh ujung bumi dan sampai ke seluruh dunia ini. Kita siapkan lebih dalam lagi hati kita. Kita akan naikkan pujian, Kau berfirman. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan setiap mulut, hati, perkataan, pikiranmu, agar engkau bisa menangkap sesuatu benih. Saat engkau menangkap benih ini, dan benih ini tertabur di dalam hatimu, dan terus disirami oleh air kehidupan dari Bapa Yahweh, firman ini akan terus masuk dan terus masuk, dan akan menjadi kuat di dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yahweh. Yahweh, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yahweh. Yahweh, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman. Kau berfirman, kami undang selalu firman Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yahweh, ku percaya padamu. Yahweh, ku percaya padamu. Yahweh, ku percaya. Yahweh, ku percaya padamu. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh, pencipta alam semesta raya, Tuhan yang echad, yang tiada duanya, kekal sepanjang zaman segala abad. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan di Sabat yang mulia ini Tuhan. Setelah kami bersorak memuji kebesaran kemuliaan nama-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib, kami membutuhkan dabar-Mu. Dabar-Mu adalah terang seluruh bagi jalan hidup kami. Dabar-Mu yang menguduskan kami. Dabar-Mu yang memulihkan kami. Dabar-Mu yang memberkati kami. Amin. Dabar-Mu yang memuliakan kami. Amin. Bapa, sebab itu ajar-ajari kami hari ini Bapa. Tuhan, jamah hati kami. Mampukan kami tunduk kepada dabar-Mu, Yes. kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Amin. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dan mau melakukannya, kita katakan amin. Haleluya.
Sahabat Shalom, saudara yang kekasih, sahabat Shalom. Saya senang melihat saudara hadir, ya. Meskipun saudara yang kekasih dengan segala perjuangan saudara untuk bisa hadir di tempat ini. Dari tempat yang jauh saudara bisa hadir, ya. Dari tempat yang harus dengan usaha, harus dengan pengorbanan waktu, materi, perhatian, ya, dan saudara bisa hadir di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran saudara, dan saya percaya Tuhan senang kepada kita yang mau kita tetap mau datang di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan, topik yang saya mau sampaikan pada sahabat yang ini, yang perlu kita imani, yang kita percaya, firman itu menyelamatkan. Apa saudara yang kasih? Ya, firman itu apa? Firman itu perkataan, ya. Jadi harus ada perkataan, harus ada firman yang kita pegang, kita imani dan kita lakukan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, untuk ayat pembuka pada hari ini kita akan buka dalam firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-9. Saya yakin bahwa saudara pasti sudah dari sekolah minggu dulu, sekolah sahabat, pasti sudah tahu tentang cerita ini. Tapi pada beberapa hari yang lalu saya katakan kepada Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Tuhan bilang supaya kita mengingat bagaimana perkataan janji Tuhan kepada kita. Ya, Kejadian 9 ayat 15 sampai 16. Sudah dapat semua? Kita akan baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang, ya. Perhatikan kalimat-kalimat yang saudara dengar. Kejadian 9 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Tuhan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Tentu saudara tahu, ya, kisah apa ini? Kisah apa? Air bah, ya. Ketika Tuhan memusnahkan dengan segala yang hidup. Oleh karena apa? Karena dosa yang sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghabisi semua. Tinggal Nuh dan keluarganya yang tunduk, yang mengikuti, yang dengar-dengaran kepada perintah Bapa. Tapi dikatakan ini apa? Perjanjian apa? Siapa yang tadi nangkap? Yang baca? Perjanjian kekal. Ada amin? Perjanjian kekal. Sehingga tidak akan pernah terjadi lagi air bah yang seperti sudah terjadi atau pemusnahan sekaligus. Ini disebut perjanjian kekal. Betapa Bapa begitu hebat, dahsyat, dan ketika dia berjanji, dia menepati, ya. Sehingga mulai dari zaman Nuh, ya, sampai saat ini tidak pernah lagi terjadi, cuman hanya sekali itu saja. Lalu beranak pinaklah dari keturunan Nuh, ya, di bumi ini, ya. Saudara yang kekasih, ini perjanjian kekal yang kita pegang. Betapa baik Bapa
Meskipun saudara melihat kejadian zamannya Nuh dengan sekarang, itu kejadiannya sama, ya. Kejadian yang terjadi sekarang. Kejahatan tetap, pembunuhan, ya, gay, lesbian, semua ada pada zamannya Nuh, ya. Sampai sekarang ada kejahatan itu. Tetapi Bapa tetap berpegang pada janjinya. Ini janji tentang pemusnahan. Banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa saudara, ketika saudara baca kitab suci, saudara mau ambil janji itu. Ada amin? Mau janji itu kita ambil, kita imanin, kita yakinin, dan kita lakukan untuk supaya janji itu tergenapi. Ya. Itu perjanjian kekal yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara. Perjanjian kekal yang Tuhan sampaikan kepada saudara di Sabat yang mulia ini, yang saudara juga harus tahu dan harus saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi apa? Perpanjangan tangan Tuhan. Jadi firman Bapa Yahweh itu berlaku, terjadi secara estafet. Secara apa? Estafet. Ya, jadi dari Bapa bicara kepada para nabi, dari nabi terus sampai kepada zaman rasul-rasul, sampai kepada saudara dan saya, yang pada zaman ini juga ada nabi-nabi Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada rasul, ada pengajar, ya. Ada jawatan-jawatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Ya, perjanjian yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini yang kedua adalah yang terdapat dalam Kejadian 17 ayat 7 sampai 13. Biar saudara tahu ada perjanjian-perjanjian kekal yang saudara perlu tahu dan harus kita imanin dan kita sampaikan jika kita orang-orang yang tunduk dan menghormati titah Bapa. Ya. Kejadian 17 ayat 7 sampai 13. Kita baca Kejadian 17 ayat 7 sampai 13. Ya, perhatikan baik-baik saudaraku yang kasih ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lagi firman Bapa Yahweh kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian apa? Perjanjian kekal. Sudah berapa perjanjian kekal kita baca? 2. Sudah berapa? 2. Ya. Jadi dari air bah, lalu Tuhan mengikat perjanjian dengan perjanjian apa?
brit milah. Ketika Tuhan memberikan perjanjian ini, ada janji nggak yang Tuhan berikan? Ada. Aku akan memberikan tanah. Tanah untuk keturunanmu. Bicara tanah, bicara apa itu? Bicara berkat. Ya. Bicara tanah, bicara berkat. Ketika kita menjadi anak yang menurut dengan perjanjian yang Bapa katakan, itu akan turun-temurun sampai dunia ini kiamat, sampai kita menghadap tahta Bapa di pengadilan Tuhan. Perjanjian itu adalah tetap berlaku. Saudara hari ini sudah dengar, dan saya tidak tahu entah berapa kali yang saudara dengar, tapi Tuhan kembali ingatkan saya beberapa hari yang lalu, supaya saudara dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi teman sekerja Bapa. Enak enggak kalau diajak Tuhan teman sekerja? Kalau saudara saat ini diundang Pak Prabowo, Pak Karel, sini kata Pak Prabowo. Pak Karel akan menjadi teman sekerja saya. Kira-kira begini Pak Karel? Pak Karel bilang, wow. Ya, mungkin Pak Karel di depan di rumah itu langsung lompat-lompat itu. Kalau saya langsung lompat-lompat. Itu manusia. Hanya pejabat presiden yang umurnya terbatas, jabatannya terbatas. Ini yang ngajak kita teman sekerja hari ini siapa? Bapa Yahweh. Haleluya, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kalau saudara menjadi teman sekerja, itu artinya apa? Saudara menjadi transmitternya Tuhan, menjadi penyalur, menjadi saluran untuk keselamatan orang lain. Kita kan sayang sama saudara kita kan, sayang sama keluarga kita, sayang kepada adik kita, abang, mas kita, ya Pak D kita, Bu D kita. Kita harus beritahukan perjanjian kekal yang Bapak tetapkan. Itu maksud Tuhan adalah supaya saudara menjadi bagian dalam rancangan Bapa. Saudara ambil bagian. Ya. Ada orang yang tidak mau ambil bagian, tapi saudara diajak Tuhan, dan saya percaya ketika saudara ambil bagian, itu sesuatu hal yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita ditugaskan untuk apa? Hanya untuk memberitakan, menyampaikan maunya Tuhan itu apa. Selain kasih, kalau saudara baca di dalam Yehezkiel, nanti saudara baca di rumah saja ya. Yehezkiel pasal 44, nanti saudara baca di rumah saja. Orang yang tidak brit milah itu tidak bisa masuk sinagog. Kuat sekali ya. Betapa Tuhan begitu strict. Begitu aturannya harus ditegakkan. Harus apa? Harus tegakkan. Kalau perjanjian kekal itu artinya apa? Tidak terbatas. Tidak terputus. Selama ada kehidupan di dunia ini, itu perjanjian kekal. Jadi, selain kekasih, ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Karena orang yang kita cintai, orang yang kita kasih itu pasti disayang Tuhan. Karena Bapak bilang apa? Yehezkiel 33:11, Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu poinnya Tuhan. Ingat, kalau saudara melekat atau menyatu dengan kehendak Bapa, saudara akan tahu hatinya Tuhan. Oh, Bapakku tidak inginkan orang lain binasa. Berarti kita harus kasih tahu apa yang maunya Tuhan. Ya. Ada risikonya enggak? Ada. Tuhan bilang apa? Pikulah salibmu. Ya. Salib itu berbicara beban. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita memang kita harus siap untuk menerima konsekuensinya, ya. Tapi yang Tuhan bilang, sampaikanlah dengan lemah lembut, dengan kasih. Karena kita tidak ingin orang lain itu binasa. Nah, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja menjamah hatinya. Jadi jangan sampai saudara tidak sampaikan ketika Roh Kudus bicara kepada saudara. Saudara tidak sampaikan, waduh, itu
Itu apa namanya? Ya, bagi saya itu sangat menakutkan ya. Jadi saudara sampaikan saja apapun risikonya. Saudara yang kasih, ini perjanjian kekal, perjanjian abadi yang sangat penting. Banyak orang menganggap remeh ya. Tadi dikatakan sunatlah apa yang ada lahir di rumahmu pada umur berapa? Yesua disunat umur berapa? 8 hari. Kita pengikut Yesua enggak? Pengikut. Jadi kalau saudara sampaikan kepada orang lain, ikutlah teladan Yesua ya. Tidak mungkin orang tuanya Miriam, Maria dengan Yusuf salah. Ya, dan tidak mungkin bapa putranya itu dibiarkan melanggar titahnya sendiri. Ya. Jadi saudara harus memiliki keyakinan iman bahwa bapa itu tidak pernah salah. Ya. Sekalipun diberikan putranya melakukan segala apa yang sudah ditetapkan melalui para nabi. Ya. Jadi itu yang perlu kita yakinin. Selain kasih, yang ketiga, kita akan baca firman Tuhan di Keluaran 31 ayat 16, lalu nanti kita lompat ke Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang sudah sering kita baca. Keluaran 31 ayat 16. Sudah dapat, sudah kasih? Ya, kita akan baca bersama-sama. Keluaran 31 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Maka mulai dari zamannya para nabi, Mose dan para nabi, sampai ke zaman para rasul, sampai kepada zamannya Yesua dan para rasul, Sabat tetap berlaku enggak? Berlaku, ya. Jadi Sabat itu berlaku ketika di abad pertama, kedua, ketiga, ya. Bapak-bapak gereja mulai merubah, itu lain cerita. Ya, yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara adalah tentang dabar Bapa. Ya, kalau tentang cerita kronologis, cerita tentang historis sejarah gereja secara bapak-bapak gereja, ya di zaman Eusebius dan lain-lain itu, wah itu belakangan, itu tidak apa. Yang terpenting saudara pegang apa yang tertulis. Siapa yang bilang begitu? Bapak Yahweh. Ada tertulis. Ya. Jadi perjanjian kekal termasuk adalah mengenai apa tadi? Sabat. Ya. Perjanjian kekal yang keberapa itu? Yang ketiga. Kita baca dalam Keluaran 20. Ini sudah sering kita baca, tapi kita diproklamirkan, saya ingin baca lagi bersama-sama saudara. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Bapa Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Bapa Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Bapa Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi orang yang datang hari Sabat, Bapak Yahweh janjikan apa? Memberkati. Di hari Sabat
orang yang melakukan yang menyenangkan hati Tuhan dari Sabat itu, Bapa Yahweh memberkatinya. Hari spesial, hari istimewa. Berani nggak saudara menyampaikan kepada teman saudara? Halo saudara-saudaraku, apakah saudara berani untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu? Harus berani. Kenapa? Karena saudara hari ini sudah mendengar. Kalau saudara sudah mendengar, itu maksud Tuhan, saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka menerima janji Tuhan. Karena ketetapan Bapa Yahweh diberikan itu supaya mereka menerima janji Tuhan. Perlindungan Bapa yang sempurna, penyertaan Tuhan yang ajaib. Itu. Ya, jadi kalau kita dengar firman Tuhan bicara pada hari ini tentang perjanjian kekal, itu maksudnya Bapa mau kasih tahu bahwa itu harus berlangsung, continue, terus menerus. Itu arti perjanjian kekal. Ya, supaya banyak orang diselamatkan, saudara yang kekasih. Nah, 3 perjanjian kekal yang kita sudah baca, kita sudah dengarkan, itu terjadi ketika kita tunduk kepada siapa? Pada Sang Pencipta. Yang memberi perjanjian itu adalah Bapa Yahweh. Nah, Bapa Yahweh ini sentral, pokok. Di Ulangan 20 ayat 20, Ulangan 10 ayat 20 dan 21 dia Bapa itu menjadi sentral pokok perjanjian, pokok yang utama. Ya, pokok pujian dan penyembahan. Menjadi apa? Pokok pujian dan penyembahan. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang tertulis, ya. Kita coba baca, lihat, coba kita baca saja, biar nanti saudara bisa menyampaikan kepada banyak orang. Ya, Ulangan 10 ayat 20 dan 21. Kita akan baca bersama-sama ya. Perhatikan kalimat per kalimat saudara yang kekasih. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Bapa Yahweh Tuhanmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Tuhanmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi yang saya mau garis bawahi di sini adalah bahwa Bapa Yahweh harus menjadi pokok pujian dan penyembahan kita. Jadi segala apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita, penyembahan kita, ya baik di gereja maupun di rumah, di persekutuan doa, perkumpulan-perkumpulan yang ada kita bentuk untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pokok yang terutama itu harus kepada siapa? Pencipta. Ya. Saya sampaikan kepada saudara, ini merupakan kehendak Bapa tadi yang memberikan perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu terjadi ketika Bapa itu menjadi sentral utama. Menjadi pokok pujian dan penyembahan kita. Ya. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya, supaya kita segala sesuatu, pikiran pertama kita ketika kita naikkan pujian, ketika kita mau berdoa dengan mau berdoa apapun. Ya. Soalnya mau berdoa, mau keluar dari rumah, ya, mau berdoa bangun pagi, berdoa pada Tefillah Sakarit, Tefillah Mincha, Tefillah Marif. Yang pertama itu, pokok pertama harus kepada
Sang Pencipta. Dia adalah Tuhan yang Echad, ya, Tuhan yang Esa dan tiada duanya. Ya, jadi saudaraku, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, tadi saya sampaikan bahwa Bapa itu menjadi pokok. Karena apa? Karena Bapa sudah kasih tahu namanya. Namanya itu adalah kekal. Ya, Keluaran 3 ayat 15. Kita baca saja saudara yang kasih, supaya nanti saudara punya bahan untuk menyampaikan kepada orang lain. Keluaran 3 ayat 15. Saudara tidak perlu ragu, karena Bapa sudah mengajarkan kita dan Tuhan bilang ada tertulis. Keluaran 3 ayat 15. Perhatikan baik-baik kalimat per kalimat ya. Demikian firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 15. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Bapa Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini perjanjian kekal apa enggak? Kekal. Dikatakan apa? Selama-lamanya. Jadi kalau nanti ada orang yang mengajarin saudara, oh itu Taurat, itu udah usang, tidak berlaku. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa Taurat itu kekal selama-lamanya. Di Lukas 16 ayat 17 dikatakan lebih mudah bumi berlalu, bumi kiamat daripada satu iota dibatalkan. Ya, jadi ada tertulis. Jadi saudara pegang untuk saudara menjadi berkat nanti kepada banyak orang ya, untuk menyampaikan bahwa Bapa itu, kenapa Bapa itu harus kita puji-puja, karena Dia menyatakan namanya yang harus diagungkan, dimuliakan, karena Dia memberikan perjanjian-perjanjian abadi, perjanjian yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Di dunia ini juga Tuhan janjikan berkat, dan di surga, di Samaim, Bapa Yahweh katakan Dia menulis nama kita dalam kitab kehidupan. Coba kita buka Keluaran 32 ayat 33. Jadi saudara harus punya keyakinan, karena Bapa itu penguasa tunggal, di dalam tangannya lah segala makhluk yang diciptakannya nasibnya, baik di dunia maupun berhadapan kelak di pengadilan Bapa Yahweh. Keluaran 32 ayat 33. Ya, kita baca bersama-sama, perhatikan baik-baik ya, untuk saudara tetap mengingat ini dan menyampaikan kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi semua makhluk ciptaan manusia namanya ada enggak kepada Bapa Yahweh? Ada. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berdosa di sini? Orang yang tidak menghormati Bapa. Kenapa dia tidak menghormati? Dia tidak tunduk kepada perintah Bapa. Kenapa Lucifer dibuang ke bumi? Karena tidak tunduk. Jadi bagi orang yang menentang keputusan Bapa, menentang perjanjian kekal Bapa, konsekuensinya apa? Dihapus. Karena Bapa Yahweh bilang apa? Orang yang berdosa kepadaku. Berdosa kepada siapa? Kepada Bapa Sang Pencipta. Saya berharap saudara bisa nangkap ya, ini sangat penting.
Bukan berdosa kepada yang lain, berdosa kepada Sang Pencipta. Bapa dah berikan para nabinya jalan keluar, ya, diberikan Yesua, the way of life, jalan kehidupan, dan apa yang disampaikan oleh Yesua semua berasal dari Torah, tapi tidak juga percaya kepada Sang Pencipta. Padahal Yesua bilang, Bapakku harus dipermuliakan. Selain kekasih, yang berdosa dimaksud Bapa Sang Pencipta adalah orang yang menentang Torah, yang menentang ketetapan Bapa Yahweh. Makanya orang yang menentang ketetapan Bapa Yahweh, saya percaya tidak akan ada ketenangan. Ya, tidak akan ada ketenangan. Karena Torah Bapa itu mengajarkan hal-hal yang luar biasa baiknya. Ya, penghormatan kepada Bapa, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada pemimpin, itu urutan-urutannya ada. Kalau saudara belajar dengan teliti, itu sequence, urutannya itu ada, ya. Disebut sequence, itu urutan. Bagaimana kita lakukan itu akan terjadi dalam hidup kita indah adanya, ya. Jadi selain kasih itu sangat penting, ya. Jadi perjanjian kekal yang Bapak sampaikan kepada kita adalah perjanjian yang mengandung janji untuk hidup yang kekal, ya. Jadi selain kekasih, kita harus mencari tahu. Carilah kerajaan Bapa serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Perihal masalah apapun, ya. Nah, kebenaran itu kita dapat dengan cara apa? Membaca. Nah, saya kembali ingatkan kepada saudara, ya Tuhan ingatkan kembali kepada saudara. Saudara membaca komik. Saya percaya saudara akan membaca yang terutama baca firman Tuhan, ya. Ambil waktu, ya. Ambil waktu. Ya. Ambil waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita mencari tahu isi hati Tuhan, maunya Tuhan apa, itu menyenangkan hati Bapa. Ya. Saya kasih gambaran kepada saudara, saya sebagai seorang bapak, ayah, hanya ditanya anak saya Chris, dia itu paling rajin ngirimin makanan ke saya. Papa suka apa? Dia pengen tahu. Wah, Papa suka itu laksa, Pizza Hut, terus apa lagi Pak? Wah itu duren, wah dikirim langsung pakai kurir, pakai Grab. Ya, itu saya sebagai seorang bapak. Ya, anak saya satu lagi, Ivo juga gitu. Ya, sampai ya pokoknya saya sebagai seorang ayah aja senang kalau anak saya cari tahu apa kesukaan saya. Apalagi Bapak di surga. Jadi kalau saudara cuek aja nggak mau tahu inginnya Bapak, aduh, Bapak itu sedih, ya. Wah, Bapak ingin saya menyampaikan kehendaknya. Oh ini kehendaknya, sampaikan. Karena firman itu diberikan kepada siapa? Kepada umat ciptaannya. Saya senang dengan Ibu Selvi. Ibu Selvi saya bawa kemana-mana, ya. Perawat disaksikan, pegawai negeri disaksikan, ketemu siapa aja disaksikan, ya. Sampai kepada dirjen juga disaksikan. Jangan pergi dulu, dirjen, jangan pergi. Ini dengar nih firman Tuhan. ya, roh keberaniannya, roh Tuhan itu roh pengecut enggak? Roh berani. Wahyu pasal 22, orang pengecut tidak ada dalam Kamaim. Jadi kalau saudara jaga perasaan manusia daripada perasaan Tuhan, cilaka kata Pak Naftali. Ya, jadi saudaraku yang kasih, saudara, saya berharap saudara maulah berbuah, ya, berbuah jiwa. Tuhan yang mengubah hatinya. Ya, saudara nasihatin anak-anakmu, kalau bekerja hormati pemimpinmu,
Ya, jangan tunjuk-tunjuk mukanya, ya, itu dosa besar. Ya, bilang kepada anakmu, kalaupun pemimpinmu tidak cocok di hatimu, yang kamu hukum dia siapa? Bapa di surga, bukan kau, bukan kita, ya. Iya, dilenyapkan, ya. Jadi belajar ngajar anak kita sesuai dengan Torah. Kalau saudara ngajar sesuai dengan Torah, Bapak suka nggak? Sangat suka, itulah kesukaan Bapak. Ya, mungkin saudara nggak kepikir, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ketika yang Bapak tulis, kenapa Datan, Korah dan Abiram dibinasakan? Bersama 250 pengikutnya yang terpilih orang pilihan. Tapi walaupun orang terpilih, ketika Bapak Yahweh melihat ini pemberontak terhadap pemimpin, keluarganya, seisi rumah tangganya 250 orang bertambah Datan, Korah dan Abiram ditelan bumi hidup. Umurnya pendek orang yang menghina pemimpin. Ya, jadi saudara yang kasih, ketika kita sampaikan Tuhan suka nggak? Suka, karena ini kesukaan Bapa. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hormatilah pemimpinmu dua. Pernah baca enggak? Kita perlu baca ya. Jadi saya ngajak saudara untuk baca dalam 1 Timotius 5 ayat 17 kalau saya enggak salah. Ya. Satu, betul ya? 1 Timotius 5 ayat 17. Siapa yang sudah dapat? 1 Timotius 5 ayat 17, benar ya? Oke, coba kita baca. Ya, supaya saudara tahu bagaimana ada link antara Torah sampai kepada para rasul. Itu ada linknya saudara yang kasih. Supaya saudara disenangi Tuhan. Ya. Iya betul. Yuk kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi saya selalu pemimpin yang baik, pemimpin di sini dimaksud Tuhan, mulai dari perjanjian lama, Torah, ya, sampai kepada perjanjian baru itu ada linknya berbicara tentang pemimpin. Jadi itu tadi saya bilang, saudara kalau pegang Torah, saudara akan diberkati Bapa Yahweh. Ya, apapun yang saudara rasakan dari pemimpinmu, ketika saudara menghormati Torah, saudara tetap tunduk dan saudara mengerjakan segala pekerjaan yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk siapa? Untuk Bapa Yahweh. Ya. Jadi saudara akan diberkati, itu janji Tuhan. Tuhan suka nggak kita menyampaikan ini? Suka, karena ini isi hati Tuhan. Begitu kita tidak suka, kita sama dengan menentang Sang Pencipta yang beri kita nafas. Ya. Jadi carilah kesukaan Bapa, apa yang untuk diaplikasikan dalam hidup ini. Tadi kita baca tentang bagaimana mertua Mose, kalau saudara tangkap tadi dari para ahli ya, ketika yang mertuanya datang, dalam bahasa Ibrani dikatakan apa? Mertua datang, Mose apa katanya? Sujud. Kenapa? Mertua itu pemimpin, orang tua itu pemimpin. Jadi kalau anakmu kau bawa ke ibadah Sabat, dia akan menghormati engkau. Karena dia tahu bahwa pemimpin dalam keluarga itu ayah dan ibu. Ya, kalau dalam negara itu ya kira-kira presiden dan perdana menteri, kira-kira begitu. Ya, jadi saudara yang kekasih, betapa indahnya ketika kita menyampaikan Torah Bapa. Ya, saudara akan menjadi indah. Nah, anak-anak Tuhan yang baca
perjanjian menjanji Tuhan dan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Bapa akan membukakan berkat-Nya. Ya. Tuhan mengadakan perbedaan antara orang fasik dengan orang yang benar. Antara orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, kita lihat bagaimana Mose mengadakan tanda ajaib. Bangsa Israel itu dibuat perbedaan. Ya. Di tanah Gosen orang lain gelap semua, di sana ada terang. Dimanapun bangsa Israel umat pilihan yang mencintai Bapa, Bapa mengadakan perbedaan. Ya, jadi saudara harus imanin saudara. Tapi kalau saudara nggak imanin, kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah bagimu sama seperti engkau percaya, sama seperti yang kau imanin. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara nggak percaya, Tuhan tahu nggak saudara percaya apa tidak? Tahu. Ya. Jadi saudaraku belajar percaya. Tuhan mampukan aku percaya kepadamu. Bilang kepada Bapa. Ya. Ya apapun saudara hadapin percaya. Apa yang sudah Bapa tetapkan percaya. Ya, percaya, pegang janji Tuhan. Bahwa Bapa itu adalah pahlawan kita. Ya, janji Tuhan itu indah, saudara yang kekasih. Mari kita lihat anak-anak Tuhan yang sebagian dari anak-anak Tuhan yang tipe gimana yang disukai Tuhan. Saya mau ajak saudaraku untuk membaca dalam Mazmur pasal 15. Ini Mazmur 15 tefillah kapan ini dilakukan? Saudara pernah saya kasih tahu? Tefillah apa? Mincha. Ya, saudara harusnya sudah hafal. Harus sudah hafal. Jadi nggak perlu lagi buka Alkitab, sudah bisa tefillah mincha otomatis. Ya, semua saudara sudah bisa hafal. Coba kita baca Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Ya, saudara baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegangnya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Bapa Yahweh, siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, sahabatnya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang hatinya jahat, tetapi memuliakan orang yang takut akan Bapa Yahweh, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang kekasih, saya berharap tidak ada di sini, ya, tidak ada rentenir di sini, karena itu dibenci Tuhan, ya. Saudara yang kekasih, dan tidak ada di sini tukang fitnah. Fitnah itu adalah sesuatu yang tidak benar disampaikan. Itu namanya fitnah, ya. Kalau saudara menyampaikan sesuatu yang benar itu bukan fitnah. Tapi kalau tidak ada, dibuat jadi ada, itu namanya fitnah. Ya, jadi dan Tuhan sangat marah. Ya, jadi orang yang ada di kemahnya Tuhan, di tempat Tuhan berada, itu adalah orang-orang yang punya hati yang tulus. Ya, dikatakan yang selalu mengatakan apa? Kebenaran. Link yang saya sampaikan tadi, perjanjian kekal dan kerinduan hati Tuhan, itu harus link dalam hidup saudara. Dikatakan apa? Yang selalu mengatakan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman, dafar. Kalau dibilang selalu, itu artinya apa? Continue. Dalam hidup saudara berlangsung terus. Saya bilang sama anak saya, di pekerjaanmu itulah ladangmu. Ketika kau kuliah, itulah ladangmu. Ketika engkau SMA,
disitulah ladang. Jadi anak saya mulai dari SMP, SMA, sampai kuliah, itu saya selalu pesan. Ya, jadi saudara juga harus pesan itu kepada keturunanmu. Ya, di mana mereka berada, itu ladang mereka. Ya, wah, begitu kau sampaikan, Bapak catat nggak? Catat, tidak ada yang dilakukan manusia yang tidak dicatat Tuhan. Memberontak, menghina, memberitakan kebenaran dicatat. Ya, tidak ada yang tidak dicatat. Ya, Bapak itu luar biasa. Sehelai rambutmu yang jatuh, Bapak tahu nggak? Bapak tahu atas kehendak Tuhan. Ya, saya sering sapu rumah, ada rambut yang jatuh dari Bu Gembala, dari saya. Mah, ini apa ini panjang-panjang? Ya, itu tahu Tuhan, tahu ya, tahu Tuhan. Ya, kenapa kok sampai ada dibilang mengenai rambut ya? Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dari yang dicatat sampai kenyataan itu memang terjadi. Jadi sehelai rambut kita, Tuhan tahu. Ketika saudara bersaksi, itu menyenangkan hati Bapa. Ketika saya diberi coklat sama anak saya yang saya suka, saya senang sekali. Ya, itu Bapa ketika kesukaannya kita berikan, dia suka, dia senang. Ya. Jadi Bapa itu sangat senang, ya. Jadi sukakanlah hati Tuhan dengan ya kita mengatakan kebenaran, tidak bercela, ya, itu arti tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh, ya. Mempunyai etika moral yang baik, tidak bercela. Kalau saudara tuding dengan jari saudara seorang yang sudah ubanan, orang tua yang lebih tua daripadamu, itu bercela enggak? Cela. Itu sangat bercela, itu sangat tidak bermoral. Ya, firman Tuhan katakan hormatilah orang yang tuamu, orang yang sudah tua, orang yang lebih tua. Itu ada. Itu adalah Torah Bapa, pengajaran yang sempurna. Ketika korupsi, mencuri, bercela enggak? Cela, itu bercela, cacat itu. Ya, jadi saudara yang kasih, kita harus jaga kekudusan. Ya, tidak berbuat jahat terhadap sahabatnya, terhadap temannya. Ya, saudara bisa tahu, saudara akan diajar Roh Kudus apa kriteria berbuat jahat. Mengkhianati teman, mengkhianati sahabat, itu jahat enggak? Jahat. Ya. Jadi jangan jadi pengkhianat, ya. Bapak paling benci dengan pengkhianat. Data Koran dan Abiram itu pengkhianat, pemberontak. Saudara tidak boleh, ya. Anak-anak Tuhan Jemaat GPR, saya yakin semua anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya apa yang Bapak percayakan, yang saya gembalakan itu adalah orang-orang spesial, ya, yang menuju kesempurnaan. Saudara tidak sama, saya yakin sekali tidak sama. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara adalah orang spesial, ya. Saudara mungkin dihina karena pengajaran yang saya sampaikan, saudara dapat hinaan, ya. Tapi peganglah apa yang tertulis, peganglah janji Tuhan, peganglah perjanjian kekal, hormatilah Bapa supaya namamu tetap tertulis, yang tidak dihapus Bapa. Ya, tidak menerima suap. Ya. Jadi orang di negara ini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kenapa? Karena dikasih hadiah. Pelicin. Ya. Kerap sekali itu saudara yang kasih. Saudara ketika ada seorang pejabat baru dilantik, ini seorang penjilat, ini ya, orang yang penjilat ini ciri-cirinya. Dia langsung bawa hadiah supaya apa? Kalau dia ada masalah, hadiahnya itu akan mengikat saudara yang kasih. Sehingga kalau dia memutuskan sudah berat, sudah terima hadiah. Ya. Jadi itu suap. Itu di mata Bapa jahat. Ya, menjijikkan. Ya. Saya berharap kita tidak ada melakukan itu, ya. Jadi kalau yang benar-benar, yang salah-salah. Ciri hamba Tuhan
Dia berani mengatakan itu benar, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, kalau salah bilang salah. Ya, jangan jadi hamba Tuhan, gak berani menegakkan ini benar, ini salah. Sudah dengar, sudah lihat, sudah tahu, tapi tidak berani. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba iblis. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, hamba Tuhan itu berani menyatakan yang benar. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau anakmu ada 2 orang yang bertikai, ribut, bertengkar, saudara akan tanya. Ya, saya sebagai orang tua, ini ajaran Torah loh. Kenapa Musa tadi diajarkan oleh mertuanya, pilihlah orang-orang yang cakap untuk memimpin. Memimpin 1000 orang, 5 orang, 150 dan 10. Kenapa? Supaya orang itu mengadili dengan bijaksana. Saya percaya saudara sebagai orang tua diberikan kebijaksanaan, hikmat. Karena saudara anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau bilang kita anak Tuhan, ada Torah, ada ketetapan Bapa, ada firman Tuhan. Artinya saudara akan diberikan hikmat. 7 panji roh ini akan ada. Ada roh Bapa, ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengetahuan akan Tuhan, akan perjanjian Bapa Yahweh, lalu roh takut akan Bapa Yahweh. Kalau 7 panji roh ini ada, saudara akan berkata, ini salah, ini benar. 2 anakmu bertengkar, saudara akan terima. Kenapa? Kamu kenapa? Enggak, dia beri masukan. Kamu kenapa? Dia beri masukan. Saudara akan diberikan hikmat memutuskan. Jangan sudah tahu, oh ini lebih curang daripada ini, saudara bilang sama. Wah, saudara berhadapan dengan Bapa nanti. Ya, saudara salah mengajar. Saudara tidak cocok dengan Torah. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara. Jadi jangan sampai salah. Ya, saudara terus dari sahabat ke sahabat, saudara menuju kepada kesempurnaan. Ya, tidak ada yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Ya, kita punya kelemahan tubuh, kekurangan-kekurangan. Tapi ketika kita bersalah, ya salah, bilang akui salah. Ya, jangan salah bilang benar. Yang salah ya salah. Ya, jadi itu yang Tuhan mau kepada kita. Ya, tapi kalau saudara mengalami kesalahan, ada yang salah kepada saudara atau saudara kepada yang lain, kita minta maaf. Ya, jangan orang salah itu dibenarkan, jangan orang benar disalahkan. Ya, itu prinsip Torah, saudara yang kekasih. Jadi saudara harus berkata benar sesuai dengan Torah Bapa. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya perjanjian kekal dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, ya, ini kalau saudara tangkap, ini cukup luar biasa. Saudara kerjakan dan itu menyenangkan hati Bapa ketika kita lakukan. Ya, jadilah menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ya, jadi kalau ada yang salah dibujuk, ya, dibujuk supaya jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama. Jangan pula kalau sudah diberi hikmat, jangan orang salah itu langsung saudara tidak ada lagi beri pengampunan, ya. Jadi orang salah itu harus dibujuk supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, ya. Paham ya maksudnya, ya. Jadi kita harus membujuk. Jadi jangan orang salah itu tidak diberi kesempatan lagi. Ya, sebagai anak Tuhan itu selalu ada kesempatan yang diberikan supaya dia bertobat, melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Saya jadi teringat pujian. Orang kan kalau cinta Tuhan itu, saudara yang kasih, cinta pertama, jatuh cinta sama Tuhan, itu menggebu-gebu, saudara yang kasih. Ya, sama seperti orang kalau jatuh cinta pertama secara cinta manusia, ya itu gelap-gelap juga banjir-banjirnya gue udah datang itu untuk apel.
Ya. Jadi kalau cinta pertama kepada Tuhan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, ingat cinta pertama kepada Tuhan. Ya, saya ingat anak saya nggak usah sebut namanya. Begitu cinta pertama sama Bapa, wah dia lapor ke saya, Pak, wah kemarin aku bersaksi kepada si A, si B, semangat banget dia cerita. Sekarang nggak pernah lagi saya dengar. Cinta pertamanya sudah hilang. Ya, iya itu yang saya alamin, saudara yang kasih. Ya, saya sebagai seorang bapak itu mengapresiasi, saya senang, ya, saya simpan dalam hati saya, ini anak saya senang, bangga saya, ya, itu cinta pertama ketika menggebu-gebu, ya, jadi kalau kita sudah menyadari itu, biarlah kembali ya cinta kita yang mula-mula kepada Bapa Yahweh, semangat menginjil, semangat untuk menyenangkan hati Tuhan, biarlah itu ada pada kita, ya. Bujuk anak kita, bujuk saudara kita, ya. Kalaupun dia salah, bujuk ya, supaya mereka mau melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kalau bahasa saya itu jemput bola, ya, jemput bola. Jadi artinya kita menyampaikan kepada anak kita, kepada saudara kita dengan kasih yang tulus supaya dia selamat. Jadi jangan saudara biarkan, ya. Dia melanggar Torah, saudara sudah tahu, tapi saudara tidak sampaikan. Itu juga kita yang salah di hadapan Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan sampaikan, saya percaya satu kali, dimanapun saudara berada, pasti Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Ya, Tuhan akan sampaikan kepada saudara, Roh Kudus bicara, dan saudara akan menyampaikan kepada orang yang sedang bertemu dengan saudara. Ya, inilah firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Kita mau nyanyikan dulu satu, Ku Berbahagia. Tolong pemusik, saudara adalah orang berbahagia. Ada amin? Ya, karena saudara anak Bapa Yahweh, umat pilihan yang Tuhan berkenan mengajar saudara pada hari ini dari isi hati Tuhan. Ku berbahagia. Katakan dengan imanmu ya, saudara orang berbahagia. Bukan orang yang terpuruk, bukan orang yang sebaliknya, tetapi saudara orang yang berbahagia. Ada amin? Ya, ucapkan apa yang kau gemakan itu akan mewarnai hidupmu. Ya, saya paling suka lagu ini. Kenapa? Saya mengimani bersama Bapa Yahweh, saya berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, memuji Bapa selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Bapa Yahweh selamanya. Ayat kedua, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Bapa selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yahweh selamanya.
bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yahweh selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yahweh selamanya. Syair yang kedua. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yahweh selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yahweh selamanya. Memuji Yahweh, memuji Yahweh selamanya. Memuji Bapa, memuji Yahweh selamanya. Haleluya. Terpujilah Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan, penebus Israel. Engkau Bapa yang ajaib, Tuhanku berkasih, agung dan mulia Bapa, meteraikan dapat Tuhan yang semua yang bernafas memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Lekesede benasyira, kita akan memuji menyembah Bapa Yahweh. Saya undang saudaraku bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Lalu siapa yang bisa berlutut silakan berlutut. Kita akan memuji menyembah Bapa Yahweh. Kita naikkan pujian haleluya, haleluya. Musik setengah suara. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih, Maha Kasih. Bapa Yahweh, Maha Mulia, Maha Mulia. Bapa Yahweh, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Bapa Yahweh, Maha Besar, Maha Besar. Haleluya, gloria,
Terpujilah Bapa yang Maha Kudus. Ajaib Bapa yang Maha. Jiwaku bermasmur bagimu, jiwaku bersyukur padamu Bapa. Wadabarmu yang maha dahsyat, firman-Mu
Lagi sedih. Lagi sedih. Dengarkan pesan Tuhan, dengarkan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku yakin. Ku yakin Sang berfirman, ku menang saat kau menghina hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku aman karena
hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Yahweh. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. katakan bagi Bapa Yahweh. Bagi Bapa tak ada yang mustahil. Bagi Bapa tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Termaterailah dabarmu ya Bapa Yahweh yang Maha Boleh. Terlaksanalah Tuhan janjimu dalam hidup kami Bapa. Tergenapilah ya Bapa Yahweh apa yang Bapa janjikan. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih buat dabarmu yang mulia, dabarmu yang kudus. Firman-Mu yang berkuasa yang memerdekakan kami untuk kami dapat menikmati janji-Mu ya Abba Yahweh yang mulia. Terima kasih yang melayakan kami melalui pengorbanan Yesus Hamazia Adon. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Betapa baiknya Engkau Bapa, betapa ajaib perbuatan-Mu, betapa ajaib kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Bapa sepanjang zaman segala abad. Glory, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh Tuhan kami. Bisem Yeshua Masya Adon, biar aku disambah dalam ucap syukur kepada Bapak. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Kita telah terima kebenaran firman Tuhan dan kita telah terima pesannya. Kiranya setiap kita yang mendengar firman ini di hari ini menjadi semakin kuat, tambah kuat, dan akan menjadi lebih kuat. Lagu tadi terakhir bilang, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Percaya semuanya akan dinyatakan di dalam janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itulah janji yang kekal yang Dia buat. Sampai nanti kita bertemu dengan Bapa sendiri di awan-awan. Dan Bapa yang jemput kita kembali untuk mendapatkan sukacita yang kekal
dalam Syamaim. Amin. Puji nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu Naftali untuk berdoa persembahan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kebesaran kami bawa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan sumber kehidupan atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat firman kebenaran yang begitu luar biasa. Kami berharap Tuhan firman itu boleh bertumbuh, jatuh di dalam hati kami yang subur, terus teraplikasi dalam setiap tindakan kami Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan setiap kami. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu, jadikan kami orang-orang yang memegang perjanjian kekal-Mu Tuhan, turun-temurun sampai ke anak cucu kami Tuhan. Kami mau Tuhan firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu Tuhan hidup dan menjadi daging di dalam kehidupan kami juga keturunan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami tahu Bapa, apa yang ada pada kami semua berasal daripada Engkau Tuhan. Hidup kami, nafas hidup kami, harta kekayaan yang Tuhan percayakan bagi kami pun semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, hidup kami Engkau buat berbeda Tuhan. Hidup kami seperti magnet yang membawa keajaiban-Mu Tuhan. Menarik hal-hal yang luar biasa Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah Bapa pilih, Bapa tetapkan. Bapa yang mengenal kami jauh melebihi segalanya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bawa persembahan kami, bukan apa yang ada pada kami, tapi kami mau bawa apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan atas hidup kami Bapa. Bapa, biarlah persembahan yang kami bawa, seberapapun yang kami bawa Tuhan, boleh menjadi keagungan-Mu, keharuman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami. Engkau yang terus memberkati setiap usaha-usaha yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Engkau memberkati dan menjadikannya berhasil. Kami tidak pernah kekurangan sebab itu janji-Mu Tuhan. Kami hidup berkelimpahan baik secara roh maupun secara daging Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami minggu-minggu lalu Tuhan, bulan-bulan lalu Engkau yang menyediakan. Dan sampai hari ini Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Kami mau bawa Tuhan semua yang telah kami terima, semua hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, kami mau bawa di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan sebagai tanda-tanda keajaiban-Mu Bapa. Hidup kami diberkati untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan, bagi pekerjaan-Mu Tuhan, bagi setiap pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa persembahan kami siang hari ini di dalam nama Bapa Yahweh dan di dalam nama Putra-Mu Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Puji nama Bapa Yahweh. Kita telah berdoa untuk persembahan. Saatnya kita akan angkat lagu satu pujian. Janganlah di ladangnya Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan. Kami undang terlebih dahulu Bapak Gembala untuk menghabiskan kotak persembahan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita berlimpah-limpah dan semakin berlimpah-limpah. Haleluya. Saatnya kita akan dengarkan pengumuman secara virtual dari Bapak Robert Siregar. Silakan Emu diputarmu. Haleluya. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Ada sukacita? Haleluya. Tuhan yang memberkati kita di hari Sabat, di hari kudus Tuhan, di hari yang mulia, di hari perkenanan Tuhan, di mana Tuhan berkenan untuk ditemui dan membuka pintunya untuk kita bisa beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari Sabat ini. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu. Ada Bapak Yakub Sugiharto tanggal 9 Februari. Dan kiranya diberikan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang melimpah. Dan juga semua keluarga dalam keadaan sehat. Anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Bapak Daulat Ginting tanggal 17 Februari. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan minggu yang akan datang.
dan terus tetap jaga kesehatan, minum madu, minum yang hangat-hangat, makan tepat waktu, dan Tuhan jagai kita senantiasa. Kasih Tuhan melimpah atas kita, berkat Tuhan melimpah atas kita, terjadilah atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari Sabat ini, berkati dengan berkat yang melimpah dan terus dipakai dengan dahsyat, lebih heran, lebih hebat lagi. Tuhan Yahweh memberkati kita. Sabat Salam. Puji Tuhan, kita telah dengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar secara virtual. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Ini bukan merupakan akhir dari ibadah kita untuk selanjutnya, tapi ini awal kita untuk masuk ke dalam puncak kejayaan bersama Bapak Yahweh. Amin. Amin. Kita akan lakukan pujian, jadikan aku rumah doa Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Ku bawa hidupku sekarang ya Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar
Aba Bapa, biar seluruh keluarga kami, biar semua bangsa kami, biar bangsa-bangsa datang menyembah Engkau. Jadikan kami sebagaimana Engkau jadikan putramu, pendoa syafaat yang luar biasa. Saat Yeshua HaMashiach berseru kepada Bapa di sorga, Ia datang dengan ratap tangis Bapa. Biar kami semua mau menjadi pendoa syafaat sebagaimana Yeshua HaMashiach telah mencontoh teladani. Sebab di saat kami datang kepada Bapa dengan ratap tangis kami, maka karena kesalahan yang ada pada kami, Bapa Yahweh mau mendengar doa kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah Syabat, kami boleh menerima dafar-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, benar-benar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, adalah terang bagi jalan hidup kami. Bapa, berkati terus hamba-Mu, Bapa Gembala, supaya apa yang keluar dari bibir mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, terus menjadi berkat. Dan kami semua boleh terus mengikuti contoh teladannya untuk juga melakukan hal yang sama. Dan kami mau mulai kami pulang dari ibadah ini, kami mau menjadikan semua kebenaran firman yang kami terima berkat bagi banyak orang. Bapa, kami berseru dan berdoa dari tempat ini, karena kami tetap harus berdoa bagi bangsa pilihan-Mu. Bapa, berkati bangsa pilihan-Mu, lawat dan jamah mereka semua. Sebab firman Tuhan yang mengatakan kepada Bapa Abraham, barang siapa yang memberkati engkau dan pilihanku, maka mereka akan diberkati. Namun barang siapa yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang engkau, maka akan menghadapi Bapa Yahweh dalam segala sesuatu. Kami mohon belas kasihan Bapa, kalau bangsa kami Indonesia belum dapat melakukannya yang benar, kami berdoa supaya Bapa belas kasihan Bapa turun atas bangsa kami, supaya mereka mengerti firman Tuhan, bahwa Bapa Yahweh lah yang menciptakan langit dan bumi. Bapa Yahweh lah yang memiliki dunia dan segala isinya. Sehingga mulai saat kami berdoa, maka terjadi apa yang Bapa ingin melakukannya atas muka bumi ini. Sebab kami percaya bahwa Yesaya 60 ayat 7 akan tergenapi. Seluruh kaum Kedar dan Nebaioth akan dipersembahkan ke Bapa Yahweh. Dan kami tahu bahwa negeri kami terdiri dari 90% di atas kertas. Tapi kami percaya sudah begitu banyak lawatan terjadi, maka kesempatan untuk kami melihat itu ada di depan mata kami saat ini. Bapak, kami berdoa lawat dan jamah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya, sampai para pemerintah di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan maupun RT RW. Bapak lawat semua sehingga terjadi lawatan yang luar biasa. Karena itulah doa yang Yeshua masih panjatkan setiap hari, setiap jam, supaya Bapak tidak ada satupun jiwa yang binasa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan saat ini. Terima kasih, kami juga tetap berdoa supaya Bapak GPRY haleluya Bapak pakai dengan luar biasa. Dan tidak saja pada orang-orang dewasa, tetapi semua anak-anak muda kami, anak-anak yang ada di sekolah Sabat, Bapak berkati supaya mereka semua semakin mengasihi, mencintai Engkau Bapak, dan terus mau mencontoh teladani apa yang diajarkan oleh gembala dan orang tua untuk melakukan di mana saja mereka berada, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat di mana mereka berolahraga ataupun bergaul, bahkan di tempat-tempat kendaraan umum, tempat umum, mau menjadi saksi Bapak, supaya apa yang kami tahu dan kami terima boleh kami sampaikan melalui keturunan kami kepada bangsa-bangsa. Bapak, kami percaya saat kami melakukan semua itu, maka berkat dan kebajikan dari Bapak mengikuti kami semua. Dan kami tidak perlu takut dengan kehidupan kami maupun masa depan, karena kami adalah umat pilihan-Mu, dan kami percaya
bahwa di setiap langkah kami merebut untuk kemuliaan Bapa. Dan atmosfer di mana kami berada, kami merebut semua Bapa, dan Bapa ubah supaya apa yang Bapa katakan di dalam Zakaria 3. Sebagaimana Bapa membuat satu negeri, satu bangsa bertobat dalam satu hari, sebagaimana Bapa membalikkan telapak tangan Bapa, terjadi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, amat baik, sangat baik. Berkati semua anggota jemaat GPRI Haleluya yang hadir maupun yang tidak sempat hadir karena harus melakukan tugas tanggung jawab mereka ataupun kegiatan yang mereka sedang kerjakan. Bapak, kami percaya semua yang mengikuti ibadah ini lewat online pun Bapak berkati dengan melimpah ruah, sehingga mereka akan melihat bahwa ada suatu hal yang tidak boleh mereka tinggalkan. Selalu membuat kesempatan untuk melihat, berjumpa, dan dapat bertemu muka dengan Bapak Yahweh lewat firman, lewat pujian penyembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, berkati semua hamba-hambamu yang telah ambil bagian hari ini dalam pelayanan, pemain musik Bapak, pemimpin pujian dan singer, yang pegang media maupun yang berikan pengumuman hambamu walaupun hambamu tidak hadir. Bapak berkati di mana ia berada hambamu Bang Robert, berkati juga semua pekerja-pekerja yang lain, berkati semua tua-tua yang ada di jemaat ini Bapak, sebab segala sesuatu yang kami terima dari Bapak, kami sudah terima dengan cuma-cuma, maka kami akan memberikannya juga dengan cuma-cuma. Dan itu yang pasti menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga. Kami percaya semakin mengerti keluarga-keluarga di dalam GPRI Haleluya, bahwa di saat mereka melekatkan hati mereka kepada Bapa, maka kami tidak perlu takut akan sakit penyakit, kami tidak perlu takut akan ekonomi kami tidak perlu takut dengan masa depan kami, karena masa depan kami melalui Bapa Yahweh adalah masa depan yang penuh pengharapan, kecerahan yang luar biasa yang berasal dari surga. Terima kasih Bapa yang baik, amat baik, sangat baik. Bapak, kami sudah tiba pada bagian terakhir dari ibadah ini, maka kami mengakhiri doa syafaat kami dengan berdoa sebagaimana Yeshua HaMashiach ajarkan kepada murid-muridnya dahulu, sekarang, dan yang akan datang, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kami katakan, Bapa kami yang di surga, kuduslah nama Bapa Yahweh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami dari segala dosa salah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari semua yang jahat. Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beri langkahlah semua Maha besar Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, pencipta alam semesta raya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa, hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Bapak telah pimpin ibadah Syabat pada hari ini Tuhan. Kau telah memberkati umat-Mu yang datang ke tempat ini. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini. Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Bapa, Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau memberkati umat yang beribadah, berkati roti, air, makan dalam hidupan kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang. Bapa akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa, terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib Bapa. Bapa, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Lisi Hombing yang masih mengalami kurang sehat tubuhnya Bapa. Bapa, kiranya Engkau menjamah dan menyempurnakan kesehatannya. Sisi rumah tangganya dan keturunan anak mantu cucunya, keluarga besarnya. Bapa, kami berdoa, Bapa, biar Engkau menjamah, pulihkan dengan sempurna. Demi nama Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yeshua Hamasya Adon, Wero Kodes, hamba berdoa, dan jadilah Ibu Lis tahir, jadilah Ibu Lis sehat. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia memiliki tubuh kekuatan yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepercayaan Engkau terus semakin sempurnakan Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhanku. Bapa mau berdoa juga Tuhan untuk anak-Mu yang berulang tahun, baik minggu yang lalu maupun yang telah diumumkan. Bapa Yahweh terus Engkau memberkati mereka, anak-anak-Mu di Tuhan. Bapa hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau semakin berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Juga hari ini Tuhan kami sudah menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dabar-Mu, kebenaran-Mu ya Bapa yang memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, tangan-tangan yang telah membawa persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan. Bapa, Engkau membalaskan berlipat kali ganda Tuhan. Apa yang ditabur akan mereka tuai berlipat kali ganda Tuhan. Hamba percaya Tuhan sebagaimana janji-Mu, tidak pernah orang menabur dengan sia-sia di dalam Engkau Bapa Yahweh. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada-Mu. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyadari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah yang memberi engkau damai sejahtera. Yevariha Yahweh Ve'ishmuika Yair Yahweh Falai Falika Vihulika Yeshayahweh Falai Falika Ve'yasem Lecha Shalom. Amin. Abi Toda Rabba. Amin. Toda Rabba. Haleluya. Amin. Toda Rabba. Shalom semua Bapak yang berkati. Saudaraku yang kekasih, saya berharap kita terus bawa dalam doa Ibu Lisi Hombing ya. Sabat yang lalu saya kunjungan ke rumah sakit, untuk duduk saja nggak bisa, jadi masih terbaring di UGD saudara kasih ya. Ya ketika duduk langsung berputar ya. Jadi bawa terus dalam doa supaya Bapak Yahweh tersempurnakan kesehatannya. Jadi saya harap saudaraku berikan perhatian ya supaya saudara kita ini bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ini saja, Bapak Yahweh memberkati.